dari Ayub. Ajub. Iya, Ajub. Ini pertanyaannya, Yesus itu rohnya manusia atau rohnya ilahi? Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan dari saudara Ayub atau Ajub. Jadi pertanyaannya, roh Yesus itu manusia atau ilahi? Jadi waktu bertanya pertanyaan ini, kita harus terlebih dahulu meluruskan pemahaman kita pada waktu kita katakan roh Yesus, rohnya Yesus. Apa yang kita maksudkan? Apakah kita maksudkan ada roh yang bisa terpisah dari Yesus, lalu kadang-kadang roh itu terpisah dari Yesus, lalu rohnya itu kembali lagi kepada Yesus, sehingga pada waktu Yesus menjelma menjadi manusia, rohnya itu meninggalkan dia, dan rohnya itu kadang-kadang ilahi, kadang-kadang manusia. Apa pengertian kita waktu kita katakan rohnya? Ini saya belum menjawab ini, masih coba untuk menyelidiki atau memahami pertanyaan. Ini belum jawaban atau belum tanggapan. Jadi kalau Yesus menjelma menjadi manusia, rohnya itu apakah ikut menjelma menjadi manusia? Kalau cara kita berpikir bahwa roh Yesus dan Yesus itu terpisah. Jadi kita katakan, oh waktu dia menjelma menjadi manusia, siapa tahu hanya tubuhnya yang menjelma, rohnya tidak menjelma. Jangan sampai pemikiran kita seperti itu. Sebab kalau kita punya pemikiran seperti itu, maka kita mempunyai pandangan ada dualisme antara tubuh dan roh dalam diri Tuhan Yesus. Sebab ada juga ayat yang mengatakan bukan roh Kristus, tapi ada juga yang ayat yang mengatakan, contohnya dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Coba dibaca 1 Korintus 2 ayat yang ke-16. Kebetulan saya lagi dalam perjalanan, jadi tidak membawa Alkitab bahasa Indonesia. Saya bawa Alkitab, tapi ini New King James Version, karena lagi perjalanan ke audiens yang bisa mengerti Alkitab yang ini. Jadi tolong dibacakan ayat-ayat yang akan saya sebutkan nanti. Siap, pendeta. 1 Korintus Silahkan. 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat mengasihi dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Baik, waktu dikatakan pikiran Kristus, apakah pikiran Kristus itu terpisah dari Kristus? Ada Kristus, lalu ada pikiran Kristus. Sehingga kita membagi-bagi diri Yesus itu, ada rohnya, ada pikirannya, lalu ada tubuhnya. Kadang-kadang rohnya itu tidak ada dalam dirinya, kadang-kadang rohnya itu datang. Apakah seperti itu waktu kita mengatakan rohnya Kristus atau roh Kristus? Saya baca Alkitab, nampaknya tidak seperti itu yang Alkitab ajarkan. Alkitab tidak mengajarkan ada dualisme bahwa rohnya itu terpisah dari tubuhnya. Ya roh Kristus, ya Kristus itu sendiri. Karena kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan kita sudah pernah baca berulang-ulang firman yang mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Ini Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah, sekalipun firman itu bukanlah Bapa. Jadi pada waktu firman itu menjelma menjadi manusia, maka itu adalah juga Allah yang menjelma menjadi manusia, tetapi bukan Bapa yang menjelma menjadi manusia. Karena Bapa adalah Allah, firman itu yaitu anak adalah Allah, roh juga adalah Allah,
Yang menjelma menjadi manusia itu adalah firman itu. Tetapi ada ayat-ayat yang mengatakan di dalam Alkitab tentang pikiran Kristus, lalu roh Kristus. Sebab kata roh itu, kata pneuma, bisa berarti menunjuk kepada roh Kristus ataupun diri Kristus itu sendiri, tapi kata pneuma juga digunakan untuk menggambarkan pribadi yang uh, tersendiri, yaitu Roh Kudus. Jadi ada firman, yaitu anak Allah, firman menjelma menjadi manusia, ada Bapa, adalah Allah juga, ada juga Roh Kristus atau Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang tersendiri, yang juga adalah Allah. Sudah sering kita bahas di dalam acara tajam ini. Jadi waktu kita katakan Roh Kristus, kita perlu meluruskan apa yang kita maksudkan ini Roh Kudus. Sebab Roh Kudus tidak menjelma menjadi manusia. Yang menjelma menjadi manusia, sekali lagi, adalah firman, anak Allah, itu yang menjelma menjadi manusia. Jadi kalau kita katakan Roh Kudus itu manusia atau ilahi, maka pertanyaan kita itu agak rancu. Sebab kita sedang berbicara tentang Roh Kudus, di mana Roh Kudus tidak menjelma menjadi manusia. Yang menjelma menjadi manusia adalah firman, Yesus Kristus. Yang mati di atas kayu salib bukan Roh Kudus. Yang mati di atas kayu salib bukan Bapa. Yang mati di atas kayu salib adalah anak, adalah Yesus Kristus, yaitu firman yang menjelma menjadi manusia. Sehingga kita tidak memisah-misahkan dalam diri manusia juga, oh rohnya sedang melayang-layang nanti kembali lagi. Atau kalau dia mati, rohnya tidak mati karena roh itu terpisah, punya entiti sendiri. Tidak. Manusia itu adalah diciptakan seutuhnya. Di mana kalau nyawanya melayang, ya itulah dia berhenti hidup, tubuhnya tidak berfungsi, pikirannya tidak berfungsi, adalah satu kesatuan. Jadi kalau kita bertanya, Yesus itu rohnya manusia atau rohnya ilahi? Maka kita perlu menyepakati bahwa pertanyaan ini bukan tentang Roh Kudus atau Roh Allah yang adalah pribadi Allah itu sendiri. Allah Bapa, ada Anak, lalu ada Roh Kudus. Pertanyaan ini bukan tentang Roh Kudus, tetapi tentang Yesus. Sekali lagi. Jadi kalau tentang Yesus, bagaimana gambaran Alkitab? Mari tolong dibacakan ayat yang terdapat dalam Lukas 1 ayat yang ke-35. Lukas 1 ayat yang ke-35. Lukas 1 ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Baik, jadi anak yang akan dilahirkan yaitu Yesus Kristus disebut anak Allah. Artinya dia adalah Allah. Sekarang kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Lukas 6 ayat yang ke-5. Lukas 6 ayatnya yang ke-5. Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Lukas 6 ayat yang ke-5. Ayat 22 juga ada menggunakan istilah anak manusia. Ayat yang ke-22. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Siapa yang dimaksudkan dengan anak manusia dalam ayat-ayat tadi? Adalah Yesus. Yesus disebut anak manusia, berarti dia menjelma, dia menjadi manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia. Tapi waktu dia menjelma menjadi manusia, dia juga disebut sebagai anak Allah. Dia adalah Allah.
Bagaimana kita memahami ini? Mari kita mengertinya dengan iman. Dalam penjelmaannya menjadi manusia, firman itu adalah manusia dan firman itu adalah Allah. Itulah yang Alkitab katakan, dan itu adalah seutuhnya pada diri Yesus Kristus. Dan kita tidak bisa katakan rohnya terpisah dari dia. Karena pertanyaan ini bukan tentang Roh Kudus, karena Roh Kudus itu sendiri tidak menjelma. Ia tetap Roh Kudus, Roh Allah. Allah Bapa juga tidak menjelma. Yang menjelma adalah firman itu. Apakah firman itu ada di dalam, atau anak itu ada dalam Roh Kudus, anak itu ada dalam tubuh Bapa, atau bagaimana? Ya, kita hanya bisa mendasarkan pengertian kita dari Alkitab. Kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 1, dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Demikian, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kata bersama-sama dengan Allah, kata firman itu bersama-sama dengan Allah, dalam bahasa Yunaninya bersama-sama itu prostonteon. Seperti dia menghadap Allah. Jadi dia bukan menghadap, bukan ada dalam, dia bersembunyi di dalam diri Bapa, tapi dia berhadap-hadapan. Firman itu berhadap-hadapan dengan Allah, di mana firman itu juga adalah Allah. Dan Alkitab mengatakan Allah itu Esa. Bagaimana kita mengertinya? Itulah yang Alkitab katakan. Marilah kita terima itu dengan iman. Jadi kepada pertanyaan saudara Ayub atau Ajub, Yesus itu rohnya manusia atau rohnya ilahi? Saya ubah sedikit pertanyaan. Yesus itu waktu firman itu menjelma menjadi manusia, apakah dia manusia ataukah dia Allah? Alkitab mengatakan ia disebut anak Allah. Alkitab juga mengatakan ia disebut anak manusia. Mari kita mengerti itu dengan iman. Terima kasih.